Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Throne of Desire ya. Nah, jadi ini merupakan game baru yang kalian bisa mainkan jika seandainya kalian dapat tahap beta testernya. Game ini jika seandainya kalian sudah dapat tahap beta testnya, gua ucapin selamat pastinya. Nah, di sini gue bakal kasih kalian tips and tricks buat mainin game ini sesuai dengan experience gue. Walaupun ya di sini gue masih kalah jauh dengan para player yang ada di Discord pastinya, karena mereka rata-rata udah punya equipment yang tipe SSR. Karena gue belum punya coy satupun ya. Nah, jadi kita bakal langsung saja bahas, tapi sebelum itu gue bakal liatin dulu gamenya kayak gini ya. Nah, ini dia untuk gamenya. Dan di sini untuk yang pertama gue bakal kasih kalian tips and tricks cara untuk leveling biar level kalian cepet naik ya. Nah, jadi di game MMORPG itu basically ini adalah hal yang pastinya dibahas duluan ya, yaitu cara ngelevelin cepet pastinya biar level kalian semakin cepat naik. Nah, jadi ya ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan pastinya untuk bisa meningkatkan level kalian biar cepet naik coy. Nah, jadi cara yang pertama itu yang paling simple ya, itu kalian tinggal ikutin story eksklusifnya atau story utamanya. Nah, cara buat ngikutinnya kalian tinggal lihat aja bar yang ada di samping kiri kalian. Nah, di sini ada banyak banget misi pastinya, tapi kalau kalian tanya mana misi yang story utamanya, itu yang paling atas ya. Nah, jadi itu merupakan story utamanya pasti. Nah, di sini cara yang paling simpel banget lah buat kalian untuk farming XP, karena lumayan lah pastinya setiap kalian menyelesaikan untuk story utamanya. Kalian bakal dapet XP, kemudian dapet diamonds juga, lumayan pastinya. Untuk yang berikutnya, tempat kalian bisa mendapatkan XP yang banyak untuk bisa leveling pastinya agar level kan cepet naik, itu ada di dungeon. Nah, dungeon ini tempat yang cukup besar bisa menghasilkan XP buat ningkatin level kalian. Nah, di sini semakin tinggi level yang kalian selesaikan, nanti XP-nya pun juga bakal menyesuaikan dengan level kalian. Oke. Nah, di sini ada beberapa dungeon dan gue sarankan setiap dungeon itu diselesaikan setiap hari. Karena itu dihitung daily kalian juga. Karena daily kalian bisa lihat di bawah kalian. Nah, ini merupakan daily-nya juga sekalian. Dan di sini kalian bisa dapat 70 diamonds pastinya buat dikumpulin setiap hari. Dan ini risetnya setiap hari ya. Nah, dan di sini untuk farming XP-nya itu easy banget guys. Kalian nggak usah susah juga pastinya. Nggak perlu harus masuk dungeon berkali-kali pastinya. Nah, jadi di sini ada cara yang benar-benar simple banget pastinya untuk kalian bisa menyelesaikan challenge ini. Tanpa perlu berkali-kali kalian harus bolak-balik dungeonnya. Nah, jadi di sini jika seandainya kalian sudah menyelesaikan challenge tersebut, nanti kalian bakal dapet yang namanya fitur sweep. Nah, fitur sweep ini kalian bisa pakai 3 kali setiap hari. Nah, jadi di sini jika seandainya kalian sudah menyelesaikan challenge-nya dan dapat ranking minimal di ranking B, nah itu kalian bisa claim hadiahnya dengan cara sweep. Jadi kalian mendapatkan hadiah sesuai dengan ranking yang kalian selesaikan dan sesuai dengan level yang kalian tamatkan. Nah, jadi di sini paling enaknya guys. Jadi setiap challenge ini, setiap tingkatannya itu kita dikasih 3 sweep. Nah, jadi contoh nih, ada kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 challenge nih di sini kan. Nah, jadi setiap challenge ini nanti kalian bakal dikasih 3 kesempatan buat nge-sweep. Nah, jadi ketiga kesempatan ini lumayan banget bisa menghasilkan XP coy. Tapi kalau kalian misalnya sweepnya udah habis, bisa aja sih kalian masuk lagi ya ke dalam dungeonnya. Tapi perolehan XP yang kalian dapatkan itu tidak terlalu banyak pastinya. Ya menurut gue sih agak kurang ya untuk pendapatan XP-nya. Tapi ya overall kalau kalian mau cepet juga dapat bahan-bahannya atau pengen ngejar sesuatu, kalian harus melakukan hal tersebut. Walaupun dengan keadaan ya sistem sweep kalian tuh udah habis pastinya. Karena pasti kalian perlu bahan tersebut kan untuk bisa ningkatin karakter kalian segala macam gitu coy. Nah, jadi setiap dungeon itu pastinya kalian dikasih 3 kesempatan sweep coy.
setiap gininya, setiap levelnya. Nah, di sini tingkatannya tuh kalian bakal dikasih yang namanya sweep 3 kali minimal setiap hari ya. Nah, ini kalian bisa pakai kecuali yang ini nih. Yang di gold ini kalian cuma dapat 1 kali aja sweepnya per hari gitu coy. Tapi kalian masih bisa masuk ke dalam dungeonnya sesuai dengan ya pendapatan kalian pastinya dapatnya untuk clearnya gitu coy. Nah, untuk yang berikutnya tempat kalian bisa menghasilkan XP yang banyak buat ningkatin level akun kalian itu ada di bagian guild coy. Nah, guild ini juga bisa menghasilkan XP buat kalian. Jadi tempatnya itu kalian bisa masuk ke bagian mission, lalu kalian cari bagian kenaik daily quest. Nah, kalian selesaikan ini setiap hari dan nanti kalian bakal dapat XP yang lumayan banget pastinya untuk ningkatin level kalian. Nah, di sini gue saran saja, cobalah kalian masuk ke guild secara random gitu coy. Intinya kalian masuk ke guild aja. Kalau misalnya itu guild cukup aktif, ya kalian masuk aja ke sana coy. Nanti kalian langsung saja selesaikan ini agar kalian bisa mendapatkan XP dan juga bahan yang nanti kalian bisa tukarkan di shop. Ini wajib diselesaikan karena lumayan banget buat ningkatin level kalian biar cepet naik pastinya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi segitu aja sih untuk tips cara leveling biar XP-nya dapat banyak dan juga level kalian cepet naik pastinya. Jadi untuk yang berikutnya di sini gue bakal kasih kalian tips cara buat ningkatin CP atau karakter point. Nah, karakter point kalian bisa lihat di pojok kiri atas di samping level. Nah, itu ada angka yang banyak, itu merupakan CP kalian atau karakter point kalian. Nah, jadi cara buat ningkatin itu sih sebenarnya gampang banget. Untuk yang pertama, paling basicnya, selain kalian ningkatinnya melalui leveling, kalian bisa dari sini, yaitu dengan mencari equipment yang sebagus-bagusnya. Ya, basic game MMORPG, semakin bagus equipment kalian, nanti CP yang naik juga semakin besar. Itu hal yang sangat wajar banget pastinya. Nah, yang kedua di sini kalian bisa ningkatin dari CP kalian itu dari skill coy. Nah, skill di sini pastinya juga bisa meningkatkan CP kalian. Dan ini adalah skill utama dari role kalian. Nah, di sini ada 2 jenis skill coy, yaitu skill utama dan skill bongkar pasang. Nah, jadi untuk yang kalian lihat di depan ini merupakan skill utama kalian. Dan ini kalau kalian tingkatkan, CP kalian juga bakal naik coy. Nah, di sini juga pastinya ada yang namanya talent. Nah, talent ini juga sama coy. Ini untuk skill kalian. Jadi di sini juga bisa ningkatin CP kalian, udah pasti coy. Nah, kalau yang tadi itu menyesuaikan saja coy. Kalian mau upgrade yang mana itu sesuaikan dengan kemampuan role yang kalian pakai gitu coy. Nah, kemudian untuk yang lainnya kalian bisa ningkatin CP kalian dari Soulstone. Nah, Soulstone ini ada beberapa jenis coy. Tapi ya di sini kalian bisa lihat ini merupakan Soulstone-nya. Jadi ada Soulstone Attack, kemudian HP dan juga Defense. Nah, jadi ini beberapa jenis Soulstone dan ini adalah skill bongkar pasang kalian. Tadi kan udah gue bilang ya, ada skill utama dan skill bongkar pasang. Nah, untuk yang ini namanya skill bongkar pasang. Jadi kalian bisa pakai sesuka hati kalian, yang mana kalian perlukan skillnya. Jadi kalian di sini bisa pakai 3 skill bongkar pasang yang nanti kalian bisa gunakan untuk karakter kalian. Walaupun role-nya itu berbeda, tapi ya ini namanya juga bongkar pasang ya. Jadi kalian bisa pakai sesuka hati kalian, menyesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kalian untuk karakternya. Untuk yang berikutnya di sini, tempat kalian bisa meningkatkan CP karakter kalian atau karakter point, itu ada di bagian partner. Nah, partner ini juga bisa ngasih peningkatan CP plus juga bisa ningkatin beberapa skill dan kemampuan kalian di dalam gameplay. Nah, jadi di sini ada 4 partner. Yang pertama ada partner yang dipakai dalam battle. Kemudian ada partner buat kalian tunggangin ini mount kalian atau ya kendaraan kalian. Kemudian ada life skill formasi. Ini buat ya skill-skill di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada explore formasi juga. Ini partner buat di explore. Jadi ya ini beberapa partner yang nanti kalian bisa dapatkan coy. Nah, untuk partner di sini kalian bisa dapat itu dari gacha, challenge, kemudian kalian juga bisa dapat di beberapa misi tertentu. Jadi jika seandainya partner kalian tuh udah masuk di rank UR, itu diwajibkan kalian tingkatkan sampai mentok levelnya. Karena bakal banyak banget keuntungannya. Tapi jika seandainya partner kalian itu cuma ranking mentoknya itu di SSR aja kayak gini. Nah, kayak gini nih SSR aja. Ini gue sarankan kalian tingkatkan sampai di level 30 saja untuk di awal-awal. Atau sampai level 80 saja sebenarnya udah cukup.
Tapi karena di sini cukup susah ya buat cari bahan ningkatin levelnya. Jadi kalau gue saran sih, gunakan ke karakter-karakter yang emang udah mentok rankingnya. Itu yang paling wajib ya. Tingkatkan karakter yang emang udah mentok rankingnya. Jadi kalau misalnya rankingnya tuh belum mentok, itu jangan di-upgrade, coy. Intinya mentoknya kayak ini nih. Kalau udah UR dia mentok, kalian nggak bisa rank up lagi kayak gini nih. Nah, ini kalian nggak bisa rank up lagi kan. Nah, jadi kalian boleh upgrade ini sampai ya menyesuaikan dengan level yang kalian perlukan. Karena di sini setiap level ada meningkatkan beberapa stat kalian. Dan termasuk juga bisa ningkatin dari segi penggunaan di kehidupan kalian sehari-hari di game ini. Ada bisa buat ningkatin extra drop, kemudian ada buat ningkatin life skill segala macam. Intinya banyak lah. Di sini kalian bisa ningkatin berapa skill-skill tertentu pastinya untuk di dalam gameplay itu lumayan banget pastinya. Nah, tapi di sini jika seandainya kalian dapet partner kalian yang udah mentok, nah di sini partner kalian kalau udah mentok, kalian nggak bisa pakai partner yang sama coy di dalam formasi kalian. Jadi itu nggak bisa. Nah, jadi jika seandainya udah mentok partnernya dan memang kalian udah nggak bisa pasang juga pasti di formasi. Nah, kalian bisa dismantle. Dismantle kayak gini. Nah, kalian dismantle, nanti kalian bakal dapat bahan ini, yaitu Bone Sigil. Nah, Bone Sigil ini nanti kalian bisa pakai coy buat di bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Bone Sigil nanti kalian bisa pakai buat nukarin partner lagi. Jadi lumayan banget pastinya. Walaupun ya gacha kalian sampah, nanti kalian bisa gunakan itu nanti untuk tukarin partner di bagian sini. Ya walaupun harganya cukup mahal pastinya, tapi lumayan lah coy buat dikumpul-kumpulkan nanti biar bisa dapat partner yang kalian bisa ya kayak gitulah intinya. Nah, jadi ya segitu aja sih untuk pembahasan gue ya tentang cara untuk farming ningkatin level dan juga buat ningkatin CP. Nah, jadi ya mungkin segitu aja sih untuk pembahasan gue kali ini karena videonya sudah terlalu lama juga pastinya. Nah, jadi ya segitu aja untuk info dari gue. Jika seandainya misal ada pertanyaan lagi atau segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Dan jika seandainya gue ada salah atau gimana pun, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya pastinya. Nah, jadi ya segitu aja untuk info dari gue. See you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.